pengangkatan P3K yang D2 diperbolehkan asal mau untuk penyesuaian. Tadi kan boleh penyesuaian. Kalau yang sudah diangkat sebagai ASN ada penyesuaian 5 tahun. Barangkali klausul untuk pengangkatan P3K juga diperbolehkan meskipun Permenpan RB-nya itu harus D3. Karena kemarin di Brebes sempat mengusulkan ada pengangkatan P3K 15 untuk sekolah, tapi kan untuk D2. Padahal real di lapangan itu kebanyakan D2. Syaratnya Assalamualaikum D3. kakak. Akhirnya Kakak salam P3 hormat. yang 15 Kakak, orang di i- Brebes itu ternyata oh iya, kakak terpaksa bertanya enggak? dibatalkan karena banyak yang tidak terakomodir teman-teman Tadi, yang sudah berdasarkan mengabdi saya tuh puluhan tahun. Mungkin itu monitor ya bisa Kak. pertimbangan Ketua IPI Jawa Tengah Iya, dan iya. yang lainnya bisa memperjuangkan untuk hal ini teman-teman di bawah. Mungkin itu Pak. Kemungkinan Brebes mau mengusulkan rekomendasi Pak untuk kebutuhan apa pustakawan dan asisten pustakawan. Terima kasih. Siap. Ya, jadi begini Iya, Bapak. Penyusun silakan Kak. tadi yang sudah saya sampaikan bahwa untuk penyusunan kebutuhan ini tidak bisa parsial. Tadi yang Bapak sampaikan eh, sekolah itu siapa yang membuat anjapnya, ABK-nya dan rekapnya gitu kan ya. Itu dilakukan secara holistik sekabupaten. Nah, sehingga penghitungannya tadi saya sampaikan ini dilakukan oleh Ortala atau oleh teman-teman BKD ini Bapak. Saya nggak tahu kalau di Brebes yang menangani Anjap ABK itu di Ortala atau BKD saya nggak tahu. Tapi eh, yang pasti mereka inilah nanti yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyusunan Anjap ABK di Jabatan Pustakawan atau Asisten Perpustakaan. Dari tim ini nanti mereka akan membentuk tim. Tim itu nantinya akan menyusun seluruh kabupaten. Nah, tadi kabupaten itu termasuk di dalamnya dinas perpustakaan, ada sekolah-sekolah yang termasuk di dalamnya dinas pendidikan gitu Bapak ya. Eh, juga OPD-OPD lainnya. Nah, sehingga pada saat penghitungan dan pengkalkulasian atau membentuk apa membuat rekapnya itu dilakukan secara bersama-sama, secara apa namanya disatukan di apa sekabupaten gitu maksud saya dan oleh timnya tadi Bapak. Nah, jadi tidak sendiri-sendiri. Lalu untuk yang D2 ya Bapak ya. Sebenarnya begini Bapak. eh em, Diploma 2 itu sebenarnya kami ingin upayakan untuk diakomodir untuk dilakukan perekrutannya melalui P3K. Namun dari sisi teknis itu agak susah untuk dilakukan. Kenapa? Karena kalau tadi disampaikan oleh Pak Kursin bahwa misalnya seseorang itu bolehlah diterima gitu ya D2-nya dan dikasih kesempatan untuk sekolah lagi. Nah, sekolah laginya ini itu agak susah karena tidak ada perguruan tinggi yang menyelenggarakan ekstensi ke D3. Nah, yang ada itu langsung ke S1 ya. Jadi tidak bisa jadi yang D2 ini tidak bisa melanjutkan ke D3 tapi langsung ke S1 Bapak. Nah, udah dengan demikian masa apa namanya? Masa penyesuaian eh, pendidikannya itu tidak bisa 4 tahun, harus 5 tahun. Nah, sedangkan untuk P3K ini jangka waktunya kan 5 tahun, Bapak, kontraknya ya. Nah, sehingga ini akan menyulitkan nih, menyulitkan bagi teman-teman BKN dan juga teman-teman Menpan untuk meng, apa namanya? eh, memonitor mana yang sudah sekolah, mana yang belum. Karena mungkin saja nantinya pada saat dia direkrut, dia belum bisa menyelesaikan sampai dengan akhir masa jabatannya untuk menyesuaikan pendidikannya. Nah, itu kemarin kenapa usulan kami eh, tetap mengangkat D2 itu dari P3K itu tidak di-approve oleh Menpan dan BKN. Alasannya seperti itu.
Jadi sehingga kami sebenarnya pengen minta bantuan sebenarnya kepada teman-teman perguruan tinggi untuk membuka ekstensi, tapi belum ada yang respon Pak Kursin. Ya, karena apa? Karena yang D2 ini saya identifikasi masih banyak, terutama untuk pengelola perpustakaan ya, untuk teman-teman pengelola perpustakaan yang statusnya mungkin honorer dan lain sebagainya, gitu Bapak ya. Kami memahami Bapak, sebenarnya banyak teman-teman pengelola perpustakaan di apa di sekolah itu ya, yang punya apa ya, punya apa potensi ya untuk diangkat menjadi jabatan fungsional P3, jabatan fungsional dari kategori P3K. Tapi hanya saja regulasi inilah yang membatasi Pak Kursin. Sehingga kami terus terang belum bisa melakukan apa namanya? eh Koordinasi dengan Menpan itu dan BKN itu agak terkendala karena kami tidak punya solusi yang tepat. Karena tadi seharusnya kan di D3 ini punya apa ya, punya wadah ya untuk dia meningkatkan pendidikannya ke D3. Tapi nggak ada nih perguruan tinggi yang mau menyesuaikan dari D2 ke D3. Adanya yang ke S1. Kalau ke S1 otomatis masa penyesuaian pendidikannya tadi ya 4 sampai 5 tahun biasanya. Nah, itu menjadi persoalan kembali. Itu Pak Kursin. Ada lagi Pak yang ingin Terima disampaikan, kasih. silakan. Ini mohon maaf Pak, ada sedikit titipan Mm-mm. ini lewat chatting. Silakan, Nah, ini silakan. ada nanti P3K rekan kami, saudara kami, yang dia tuh Mm-mm. D2 mau ke S1, D2 sebagai asisten pustakawan. Jadi PKD memberi Mm-mm. arahan, kalaupun kuliah S1 esok, jabatannya tetap asisten. Nah, hal ini apakah yang bersangkutan nanti menyandang asisten pustakawan di jenjang mahir atau bagaimana? Karena pendidikannya sudah di-upgrade ke Mm. S1. Gini, itu pernyataan itu kalau memang peta jabatannya atau formasinya terbatas. Hanya di keterampilan saja. Tapi kalau peta jabatannya ada yang lowong di keahlian, yang bersangkutan kalau sudah S1-nya selesai, maka dia bisa berpindah ke keahlian, Pak. Ya, jadi sebenarnya gini, Iya, terima peningkatan kasih. pendidikan itu kan sebenarnya merupakan kewajiban Bapak. Ya, sudah diamanahkan oleh PP 11 ya. PP 11 di mana setiap tahunnya tidak hanya apa namanya, tidak hanya BIMTEK, seminar-seminar seperti ini gitu, lalu juga BIMTEK tapi juga yang bersangkutan juga harus meningkatkan pendidikannya, kualifikasi pendidikannya. Nah, ini juga akan meningkatkan karirnya gitu kan ya. Nah, tadi Ya, kalau teman-teman D2 yang sudah sekolah S1 ya, itu sebenarnya boleh dari segi aturan dilakukan perpindahan jabatan ke jabatan pustakawan. Ya, dari karena kan sekarang tidak ada lagi alih kategori Pak ya. Alih kategori itu sudah tidak ada sehingga yang dilakukan adalah perpindahan jabatan. Kalau misalnya perpindahan jabatan ke keahlian itu apa namanya, formasinya terbuka, maka dia bisa berpindah. Tapi kalau nggak ada, ya sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak ya, dia nggak bisa, tetap harus di apa, keterampilan. Ya, jadi asisten. intinya sebenarnya Di asisten tapi peningkatan karir. Mm-mm, gimana? di asisten tapi jenjang jabatan mahir. Kan asisten itu ada asisten, asisten Iya, lanjutan, heeh. dan juga Mahir sampai ada dengan penyelia, Pak. satu penyelia. Nah, kalau Iya, dia S1 dari D2, iya. berarti dia di asisten jabatan mahir. Lanjutan istilahnya sekarang. Gini, gini. Kalau yang bersangkutan sekarang mahir, artinya kan dia sudah golongan tiga ya. Nah, Oh, dengan enggak, demikian, bersangkutan golongan dari D2, golongan 2B. 2B. Kalau 2B Iya, bisa ujian dinas, Bapak. Nah, sesuai enggak ketentuan ini nih ya. P3K. Kalau P3K kan berdasarkan. Oh, P3K. Walah, Iya, saya kira yang ini yang AS. Saya digalaukan kira tuh P3K. Kami kemarin kan paling banyak P3K, saudara-saudara P3K. Mohon kalau maaf. P3K iya. Kalau P3K iya, sesuai Iya, iya, kontraknya, Bapak. Ya, sesuai kontraknya. Makanya tadi sesuai kontrak. saya sampaikan,
Kalau dia P3K, dia sekolah S1 dan mau menyesuaikan, dia harus menyelesaikan dulu ya minimal 80% masa kerjanya di P3K tersebut. Baru nanti dia Ya, bisa melamar kembali kalau ada pembukaan P3K di keahlian di pustakawan, gitu ya. Jadi memang kalau kalau P3K tidak tidak, bisa. tapi tetap asisten, Mm-mm. kalau tetap asisten ada kemungkinan dia duduk di asisten lanjutan. Tergantung bagaimana kualifikasi yang atau persyaratan yang dikeluarkan oleh BKD. Silakan. Iya, nah, Ah, ah, berarti ini kan silakan. pertimbangan kemarin informasinya karena penganggaran, Iya. eh, bahwa jabatan itu kan punya eh, nilai dalam arti Mm-mm. kesejahteraannya berbeda, Pak. Nah, dalam Iya. penganggarannya bagi teman-teman yang D2 eh, diarahkan ke D3. Nah, Mm-mm. D3. Tapi bagi Kalau yang nggak salah sudah bisa naik S1, golongan ya Pak ya kalau nggak salah ya. sudah S1, mohon maaf, sudah S1, dia bisa tapi tetap dengan jabatan asisten. Mm-mm. Logikanya kalau Mm-mm. S1 kan berarti bersangkutan duduk di asisten lanjutan minimal. Iya. Iya. Kalau nggak salah juga ada penetapan golongan, peningkatan golongan kalau nggak salah ya. Golongan gaji kalau nggak salah waktu itu. Oke, mohon izin Pak, selanjutnya udah Iya, ada yang menunggu yang silakan. rasen juga ini dari Pak Fuad Silakan. dari Dinakus Banyumas. Kita efisienkan waktunya, satu satu lagi ya ini, ya dipersilakan. Baik, eh, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Pak Yudo, Mas Farid sebagai moderator. Mohon maaf saya pakai pakaian pramuka ini habis ada latihan pramuka Saka Pustaka di Kabupaten Banyumas. Karena hari Wah, mantap. libur ya. Terlihat keren, Pak. Ya, karena libur jadi latihannya pagi ini. Ya. Baik, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, kami di Kabupaten Banyumas alhamdulillah sudah melakukan rekomendasi dan sudah mendapatkan rekomendasi. Mungkin ini kami juga menyampaikan siapa tahu ada di kabupaten lain yang bisa mengacu. Jadi kami itu diawali dengan sosialisasi dengan mengumpulkan organisasi BKPSDM maupun Bapeda ya, Ortala termasuk kita kumpulkan sosialisasi. Tindak lanjutnya adalah kita menyusun bersama analisis ini ya. Tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman lain. Kalau kami di Banyumas itu dari Dinas Pendidikan kita des ya dengan sekolah-sekolah ya sesuai peta jabatan tadi sehingga kita hitung bersama-sama dan ada menghasilkan dan dari Dinas Pendidikan juga menyampaikan eh, sekolah yang ada perpustakaannya. Jadi kita menyusun itu bagi sekolah-sekolah yang ada perpustakaan. Memang amanatnya semua sekolah harus ada perpustakaan ya, tapi kenyataannya ya memang kondisinya berbeda-beda di lapangan. Jadi dari Dinas Pendidikan memastikan bahwa yang kita susun itu sesuai peta jabatan memang betul-betul ada perpustakaannya. Supaya pada saat nanti dia ada SDM-nya memang ada pekerjaannya seperti itu. Dan alhamdulillah kami kemarin dari yang diusulkan disetujui semuanya. Terima kasih Pak Yudo. Hanya satu yang ingin kami sampaikan, satu yang ditolak itu. Satunya adalah pustakawan utama nih. Kita kemarin berdasarkan hitungan memang apa namanya memang muncul itu ada satu untuk pustakawan utama. Nah, dari beberapa kabupaten kota yang ada di Indonesia kemarin sebagian itu memang sebelum kami ke Perpusnas sudah ada yang mengajukan dan sudah ada yang goal mendapatkan rekomendasi pustakawan utama. Tapi setelah pada saat saya mengajukan hanya satu pustakawan utama ditolak. Memang disampaikan pada saat itu Perpusnas saja ada salah satu pejabatnya kemarin mestinya masuk di utama karena nggak ada formasi tidak bisa terakomodasi. Nah, eh, kami inginkan sebenarnya kemarin itu dasar ya. Dasarnya kenapa pada saat yang sebelum kita mengajukan ya ada yang sudah di ACC bahkan ada mungkin yang sampai 2 pustakawan utama di tingkat kabupaten. Kami yang hanya satu apa namanya dengan dasar ya lagi-lagi mungkin apa namanya untuk kalau mengakomodir pejabat misalnya ada di situ ada kurang efektivitas dan sebagainya.